Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa pergi berenang. Dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum makan siang. Apa kabar semua bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak GM, pegawai, pejabat, karyawan, keluarga besar PLN. Hadir juga bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Luqmanul Hakim beserta tim Monzalan dari Pontianak. Yang tidak disebut namanya, sahabat-sahabat kita semua, ada Pak Sarwanto, sahabat-sahabat dari Batam. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa jamaah haji terbesar di dunia, tapi juga tingkat, aduh nggak enak ngomongnya nih. Kenapa jamaah hajinya, jamaah umrohnya terbesar di dunia, tapi juga judi online-nya, website pornonya, dan kemudian game online-nya, dan juga korupsinya hampir sama tingginya di dunia. Ini yang Ustaz bicarakan ini di mana? Konoha, bukan di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Kok bisa? Mestinya kan idealnya kalau orang ibadahnya bagus, berarti maksiatnya turun gitu. Ini kok bisa ibadahnya tinggi, maksiatnya juga tinggi? Maka salah satu penyebabnya itu adalah karena dia membagi dua. Ini ibadah saya, ini kerja saya. Dibaginya dua. Ini ibadah saya, ini kerja saya. Kalau pas lagi ibadah, ya ibadah. Kalau pas lagi kerja, ya kerja. Itulah salah satu sebabnya. Makanya pada saat dia beribadah, dia memang betul-betul fokus beribadah. Nangis sekeliling Ka'bah itu, ya Allah, ya Allah. Tapi nanti pas lagi kerja, halalkan segala cara. Jadi kalau ada orang yang nanya, kau kok korupsi, kau kok nipu, kau kok bohong? Ya nanti kan bisa kita cuci di Mekah. Ini haram bro. Ya kita bayar ke Basnas 2,5% kan jadi halal. MUI nggak ada ngomong, Komisi Fatwa nggak ada ngomong. Terus dia dapat itu dari mana? Ya menurut dia ini hasil perenungan saya. Padahal itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu jin, itu cukup kita bacakan auzubillah ayat kursi selesai. Tapi kalau yang berbisik itu wan nas, mau kita pukul pakai kursi, ya dia punya kursi. Maka salah satu sebabnya adalah karena membagi dua. Ini ibadah saya, ini kerja saya. Kalau pas lagi saya kerja, saya tidak beribadah. Tapi kalau pas lagi saya beribadah, maka saya fokus beribadah. Ini masjid, ini tempat ibadah. Sedangkan yang di sana itu kantor, itu tempat bekerja. Kalau pas lagi di kantor ya bekerja, pas lagi di masjid ya beribadah. Ustaz kok nunjuknya ke sana? Ya nggak mungkin saya nunjuk PLN kan? Nggak. Dijaga juga perasaan orang kan? Jadi yang betul itu gimana Pak Ustadz? Yang betul itu adalah kerjaku adalah ibadahku, dan ibadahku itu adalah kerjaku. Ibadahku itu kerjaku.
Kenapa mesti ada tes urin bagi pilot pesawat? Saya ketika membaca berita itu, tes urin pilot pesawat, bahkan ada oknum pilot ternyata lagi fly. Kalau orang di bumi mau fly, itu maklum, dia mau ke atas, dia sudah di atas mau fly. Saya sebelum baca berita itu, saya nggak takut naik pesawat. Tapi setelah membaca itu, wah, ini kalau dia nggak lulus tes urin, dia fly di depan, kita melayang ini di belakang. Untungnya kita ini memang, itulah hebatnya ajaran Islam ini, husnuzon. Kita husnuzon. Nggak pernah kita ketuk pintu pilot itu nanya, gimana fly nggak? Penting kita husnuzon aja bahwa dia sehat. Jangan lupa, pilot juga manusia. Seandainya dia menganggap bahwa kerja saya ini ibadah, maka dia tidak akan jahat, tidak akan curang. Dan ketika dia bawa pesawat, dia sedang menghantarkan kiai di dalam. Di dalam pesawatnya itu ada pimpinan pondok pesantren. Di dalam pesawatnya itu ada habib. Di dalam pesawatnya itu ada orang soleh yang sedang bayar zakat. Di dalam pesawat itu ada suami yang sedang mencari nafkah. Kok Ustadz nggak bilang di dalam pesawatnya itu ada Ustadz? Kebetulan saya naik pesawat lain. Kerja saya ini adalah ibadah saya. Pas saya lagi sedang ceramah di Masjid Raya Senapelan, Pasar Bawah, Pekanbaru, Riau, malam kajian rutin, datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya, saya ini dari Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ada apa Pak? Ini hari ulang tahun BPN, kami tidak merayakannya di hotel, kami rayakan di masjid dengan mendengar tausiah Ustadz. Oh, langsung berubah judul ceramah malam itu, cerita tentang tanah. Kita diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, menjual tanah, kerja di kantor tanah, ngurus surat tanah, memperjuangkan tanah, berperkara ke pengadilan gara-gara tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Padahal sebetulnya malam itu judulnya bukan itu. Ini kerja saya ngurus surat tanah, tapi khusus untuk tanah-tanah masjid, maka diberikan prioritas untuk ngurus sertifikat di BPN dan gratis Pak Ustadz. Ustadz kan ceramahnya di PLN, kenapa yang kan nggak mungkin kita langsung menunjuk PLN kan? Ya, kita bawa cerita ke kantor lain dulu. Banyak tanah masjid yang tidak didaftarkan karena dulu waktu zaman kakeknya wakaf tanah, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, suratnya disimpan sama pengurus masjid. Zaman bapaknya masih baik, zaman cucunya sudah banyak utang gara-gara pinjol. Akhirnya dia bongkar-bongkar lemari bapaknya, ada satu tanah yang belum dijual. Tanah tuh tahu semua. Akhirnya tertulislah di depan masjid, dijual tanah masjid. Pengurus masjid komplain, kenapa kamu jual tanah masjid? Ini masjidnya kami yang bangun. Masjidnya memang kalian yang bangun, tapi tanahnya punya saya. Kalau kalian mau ngambil masjid ini, silakan ambil. Lembut tapi mengena. Viral. Sudah dapat beritanya? Nanti saya share. Tentang tanah masjid dijual. Gara-gara apa? Gara-gara nggak diurus. Coba kalau itu diurus dan disosialisasikan. Sudahkah surau langgar musola pondok Anda disertifikatkan? Sertifikat, sehingga namanya tidak lagi nama person, nama orang, tapi sudah nama yayasan, sudah nama masjid. Kenapa pengurus nggak mau ngurus? Karena menganggap semua manusia baik. Kenapa nggak mau ngurus? Karena menganggap berurusan ke kantor-kantor ribet, jelimet, susah, payah. Tapi kalau dibuat iklannya untuk sertifikat rumah ibadah, untuk urusan tanah masjid, surau, pondok, langgar dan musola, dimudahkan.
Kerja saya adalah ibadah saya, dan ibadah saya adalah kerja saya. Makanya ada pepatah mengatakan sekali dayung 2-3 hari pegelnya nggak hilang-hilang. Dia memang sekali dayung, tapi 2-3 pulau terlampaui. Kerjanya dapat sebagai pegawai ASN pemerintah, dia dapat gaji oleh negara, dan rezekinya itu halal karena dia ngurus orang 8 jam dia kerja. Dan sebagai seorang yang muslim, dia dapat pahala. Kenapa? Memudahkan urusan tanah. Ustaz kok membahas tanah? Ya memang kita dari bawah tanah dulu, habis itu baru listrik. Listrik masjid, listrik musola, listrik surau, itu kalau dimudahkan. Bayangkan pondok pesantren santrinya 10.000, pas lagi kiai baca kitab padam. Bayangkan itu. Memang bekerja di PLN ini mati lampu dicaci maki, pas menyala nggak dipuji. Itu maka judul khutbahnya tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Makanya kalau orang PLN sudah nyala, kok kami nggak dipuji ya? Walhamdulillahi katsira. Besar masalah kami ini Pak Ustadz. Allahu Akbar. Pas lagi musim panas terik, air menyusut. Kalau air menyusut, turbin nggak jalan, mati lampu. Wah. Pas lagi musim hujan, air naik, turbin jalan, pohon tumbang. Kena. Ustaz kok tahu? Begitu biasanya alasan orang PLN. Bukan yang di Jawa Timur. Ini yang jauh lah pokoknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa mata yang bisa melihat baca Quran dari maghrib ke isya. Berapa pahala yang mengalir untuk general manager. Masya Allah. Memang perasaan itu mesti dimainkan, dia jatuh sekali naik. Jadi kalau kita menganggap ini memang kerja saya, tapi ini ibadah saya. Gara-gara memisahkan antara ini ibadah, ini kerja, akhirnya orang ada yang sangat khusyuk waktu ibadah. Waktu dia ibadah itu takut sekali sama Allah, matanya nggak pernah kesana kemari, gatal kepalanya, tengkuknya nggak dia garuk karena dia takut, karena saya sedang ibadah. Tapi di kantornya nggak usah diceritakan. Nanti kalau diceritakan, ini Ustadz ini kayak nyindir saya ini kayaknya dapat bocoran ini. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah saya ceramah tersinggung, pulang meninggal. Kadang kita ini kalau dengar ceramah orang, seakan-akan penceramah itu nyindir kita aja gitu. Seakan-akan nggak ada jamaah lain, seakan-akan kita berdua aja sama dia. Ustadz kok tahu? Saya kalau dengar ceramah perasaan saya gitu. Kita yang lagi diuji dengan ilmu, dengan popularitas, viral gitu. Ini nyindir aku nih bilang. Saya tengok mukanya, nyindir. Padahal sebetulnya Ustadz itu nggak tahu juga ya, bisa jadi nyindir juga. Jadi sebetulnya kita ngaji itu untuk melembutkan hati, untuk menyadarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya saya tidak selamanya 1 bulan itu saya khutbah. Ada pekan kedua itu memang saya kosong, nggak khutbah. Jadi saya sengaja datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Jangan selamanya ngomong, tapi sekali-sekali juga mendengar, wahai Ustadz Somad. Maka saya datang mendengar khutbah. Disitulah baru saya sadar ternyata menjadi pendengar itu jauh lebih berat daripada ngomong. Ngantuknya itu. Saya waktu sedang khutbah nggak pernah ngantuk. Tapi pas lagi mendengar khutbah, kadang-kadang bercabang saya tengok khotib itu. Itulah alasan kenapa kalau saya lagi khutbah itu mata saya ke kanan.
ke kiri. Jadi dari khutbah itu kan mata saya ke kiri, melihat mana yang ngantuk. Mana yang ngantuk, disitulah biasanya suara saya paling lantang. Allah yang maha besar. Karena dengan khotib, makanya saya kalau lagi bimbing ustadz-ustadz bengkel khotib namanya. Jadi kami buat acara namanya bengkel khotib. Jadi khotib-khotib yang rusak ini mesti dibawa ke bengkel. Diadakan evaluasi, disuruh khutbah satu-satu. Memang iya jamaahnya salah juga, tapi dia juga marilah kita bersyukur kepada Allah. Itu kan mengantar tidur itu. AC-nya kencang, lampunya remang-remang, sejuk, enak memang sholat Jumat di Masjid PLN. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang saat beribadah itu khusyuk sekali? Takut dia bulu hidungnya copot, gatal hidungnya, enggak dia garuk, takut dia copot, paling cuma bergerak-gerak aja. Karena kalau sampai ngupil, copot bulu hidung, berarti melanggar larangan ihram, bayar dam. Apalah salahnya mencabut bulu hidung? Kalau dipikir-pikir ya, bulu hidung dicabut, kan hidung sendiri, bukan bulu hidung orang. Iya kan nggak mengganggu orang. Betapa banyak orang sangat takut mencabut bulu hidungnya dari mulai Bir Ali sampai ke Makkah, 7 putaran tawaf, sa'i Safa Marwah, menahankan gatal hidung. Takut. Tapi berapa banyak yang mengambil hak orang lain dengan ringannya. Makanya orang-orang ateis itu saya lihat di Facebook itu ngejek Islam aja. Apa itu agama Islam? Lempar-lempar batu, main-main batu. Saya cek akunnya, fake akun. Kalau asli mau saya batukan juga dia itu. Kenapa mereka mengejek Islam? Karena orang Islam tidak merenungkan ajaran Islam. Akhirnya perbuatannya lebih jahat dari orang tidak Islam dan tidak bertuhan. Akhirnya Islam ini dirusak oleh perbuatan orang Islam sendiri. Makanya ada orang barat belajar Islam dari internet, dia lihat ajaran Nabi Muhammad baik sekali, lembut sekali. Akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam, sholat Jumat. Pulang sholat Jumat, sendalnya hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya masuk Islam karena bukan ngelihat orang Islam. Seandainya saya masuk Islam ini karena ngelihat orang Islam, murtad lagi dia. Karena perbuatan orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Berapa banyak orang Islam takut pakaian berjahit, takut maaf-maaf laki-laki takut pakai sempak, pakai 2 kain bawah atas, takut lututnya terlihat, takut nutup kepala. Dari mulai Bir Ali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, takut, tapi tidak pernah takut menyingkapkan aib orang lain, membukakan segala ghibah, gosip, namimah. Ini bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena dia menganggap ini ibadah saya, ini kerja saya. Dalam Islam, ibadah bisa sejalan dengan kerja. Kerja dianggap sebagai ibadah kalau disebut nama Allah. WC, toilet, bau, najis, tapi bisa jadi ibadah. Disebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masukkan kaki kiri, pas keluar ikuti sunnah kaki kanan. Ghufranaka, ghufranaka, ampunkan salah silapku ya Allah. Kenapa keluar dari toilet itu ampunkan silap salahku? Memangnya dosa apa yang kita lakukan di dalam toilet, di dalam WC? Kita mengatakan ampunkan aku. Kalau dulu mungkin orang nggak ada dosa Pak Ustadz. Kalau zaman sekarang kenapa suami-suami itu keluar dari WC ampunkan aku? Karena disitulah dia ngecek handphone.
sebelum dicek istrinya. Karena fungsi lidah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk itu guna lidah. Selama di dalam toilet lidah tidak berzikir. Gak boleh di toilet itu berzikir karena ada buang air besar, buang air kecil. Kecuali toiletnya dibagi dua. Ini khusus toilet, ini shower khusus mandi dan wudhu. Boleh dia sebut nama Allah di siang di tempat shower mandi. Tapi kalau nyatu antara mandi, gak boleh dia sebut nama Allah di situ. Lalu keluar dari toilet itu dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku, ampunkan saya. Kenapa? Karena lidah yang mestinya berzikir selama di toilet tadi tidak saya pakai berzikir. Ternyata dosa itu bukan cuma zina, ternyata dosa itu bukan cuma judi, ternyata dosa itu bukan cuma minum khamar, sabu-sabu. Dosa adalah tidak menggunakan yang semestinya digunakan untuk menyebut mengingat Allah, maka dia menjadi dosa. Selama ini definisi kita tentang dosa adalah saya nggak berdosa Pak Ustaz, saya nggak berjudi, saya nggak berzina, saya nggak minum khamar. Kenapa kau nggak melakukan? Nggak ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu kerja kita ini ibadah Pak Ustaz. Berangkat dari rumah, mencari rezeki yang halal, kepala rumah tangga, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Bernilai ibadah. Tapi tolong jangan ceramah di pelintir. Nah, ini banyak yang suka memelintir jamaah. Memang lagi tren ini. Saya nggak mau nanti ada pegawai PLN pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente nggak sholat. Kerja adalah ibadah. Siapa yang ngomong? Ustaz Somad. Kau nggak usah ikut Ustaz Somad. Ustaz Somad itu selevel di bawah Gupron. Maksudnya kerjanya bernilai ibadah. Nilainya nilai dapat nilai ibadah. Tapi ibadah yang pure, yang murni, yang original itu tetap ibadah. Sholat, baca Quran, zikir, tetap jangan ditinggalkan. Tapi saya kena juga tadi dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Pak, sudah azan di masjid? Enggak Pak Ustaz, itu khusus kantor. Rupanya ada azan khusus kantor. Saya tengok jam, saya kan di Pekanbaru jam 12.30. Saya pikir sudah masuk. Nah, jadi kalau ada orang di kantor, beberapa kantor dengar azan dia nggak ke masjid, pastikan dulu waktunya. Bisa jadi memang azan sama dengan itu. Sebetulnya bunyinya mestinya attention please, attention please. Nah, mestinya gitu, perhatian, perhatian. Tapi karena memang ini sangat religius, jadi dia nggak mau, langsung aja azan. Jadi ada azan. Jadi kalau ada yang nanya nanti, itu azan apa? Azan attention please. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kita kalau bisa menjadikan kerja kita itu juga jadi ibadah. Ustaz Somad, apa hukumnya sholat di toilet? Saya waktu itu naik cacing saya. Saya bilang, kau kalau mau ngetes saya jangan gitu caranya. Saya sangka dia mau ngetes saya apa hukumnya sholat di toilet. Toilet itu tempat najis, kotor, nggak sah sholat karena di dalam itu pasti nyebut nama Allah. Kenapa nanya tentang itu? Saya Pak Ustadz kerja di tempat kerja saya ini, supervisor saya nggak boleh sholat. Kenapa dia nggak boleh sholat? Time is money. Waktu adalah uang. Jadi sholat zuhur 5 menit, asar 5 menit, 10 menit uang, nggak boleh kerja. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya mesti sholat Pak Ustadz. Terus apa yang kau lakukan? Saya masuk ke toilet, saya bawa anduk, kain, saya letak di samping WC, sholat saya di situ Pak Ustadz. Karena pilihannya kalau saya nggak sholat sama sekali, saya berdosa. Lama saya termenung.
Ada ternyata saudara kita yang hanya untuk cari makan, mesti menghilangkan ibadah hanya untuk cari makan. Ada WA-nya. Orang mana Pak Ustaz? Nggak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, saya ibu rumah tangga. Apa hukumnya saya habis nyuci? Tingit. Disensor. Nyuci babi. Tangan saya habis nyuci, terus saya sholat gimana? Saya bilang ini mau ngetes ilmu fikih saya bilang. Bukan gitu Pak Ustadz, saya kerja menjadi ART, asisten rumah tangga, dan tuan rumah sempat saya bekerja ini masak, dan saya mesti kerja itu Pak Ustadz. Gak ada pilihan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan, anak saya nggak sekolah, saya mesti kirim uang ke kampung. Jadi saya mesti nyuci itu Pak Ustadz. Sambil menjawab tuh meleleh air mata saya, betapa banyak saudara kita yang susah sampai harus menggadaikan keyakinan, tapi dalam hatinya dia nggak bisa keluar dari agama ini. Akhirnya saya kasih tahu, pas mau berangkat cari botol air mineral kecil isi air tanah, ambil tanah masukkan, goncang. Nanti kau habis nyuci itu, cuci tanganmu dengan air tanah 1 kali, siram, gosok. Siram pakai air suci, air mutlak suci, mensucikan 6 kali. Jadi 7 kali bersih. Habis itu baru kau berwudu. Habis berwudu baru kau sholat zuhur. Nanti sebelum asar kalau disuruhnya nyuci lagi, berapa kali dia makan babi sehari, nyuci terus. Nanti kalau disuruhnya kau nyuci lagi, kau cuci lagi, simpan air botol itu. Bisa? Bisa Pak Ustaz. Begitulah susahnya saudara kita. Ada yang sholat nggak bisa, bahkan ada yang nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat Jumat. Datang laporan itu ke saya, tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanya memberikan solusi jawaban menurut ilmu. Maka nikmat yang paling besar adalah ketika orang dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau orang pertanahan sangat bisa memudahkan urusan akte notaris, akte tanah, akte yayasan, maka orang yang bekerja di perusahaan listrik negara sangat bisa memudahkan surau, langgar, musola, pondok pesantren. Tidak mesti gratis. Ini kadang orang ini pikirannya kalau udah gratis nih. Jadi nengok muka Ustaz Somad, ini gratis. Pulang dari bengkel, datang tim UAS, 5 ban baru gratis. Ustaz, tadi kami mau ganti ban. Terus kata dia 5 ban ini, karena dia tahu nih platnya tadi kami tengok Ustaz Somad gratis. Bilang sama dia, telepon dia balik. Kalau dia mau dibayar, kita ke bengkel dia lagi. Tapi kalau dia tidak mau dibayar, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Pilih mana? Coba tanya dia. Kalau dia tak mau dibayar, inilah terakhir kita ke bengkel itu. Tapi kalau dia mau dibayar, hubungan kita berlanjut. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kata dia dibayar pakai harga standar Pak Ustaz. Lanjutkan. Saya mau mengajarkan jangan orang terpikir asal tengok Ustaz jadi gratis. Business is business. Tapi paling tidak mudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Orang yang bekerja di bagian listrik ini, kalau diterangkannya pesantren, diterangkannya Islamic Center, diterangkannya surau, langgar, musola, dibuatnya terang benderang rumah ibadah, maka kuburnya terang benderang 24 hours. Tapi kalau sering padam, gak usahlah kita teruskan. Macam gelap gulitanya alam barzah. Kira-kira kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1447. Imam Syafi'i lahir 150. Jika Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204,
Sekarang sudah 1447. Berapa lamakah beliau di atas tanah dan berapa lama di dalam tanah? Boleh untuk soal CPNS. Lahir 150 di Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, 150. Meninggal di Mesir, Fustat, Kairo sekarang 204. Imam Syafi'i di atas tanah cuman 54 tahun. 204 meninggal, sekarang sudah 1447. Berarti Imam Syafi'i di dalam tanah sudah 1200 tahun. 1243 tahun. Saya memang sengaja nggak nanya detail berapa, karena jam-jam segini memang susah ngitung memang. Jadi lebih lama di dalam tanah. Tapi hitunglah di dunia ini berapa orang bernama Syafi'i. Hampir di setiap kelurahan, kecamatan pasti ada nama, keluarga kita pun ada nama Syafi'i. Setiap kitab di pondok pesantren membaca kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kuburnya terang benderang dengan ilmunya. Lalu kita dengan apa? Yang tak punya ilmu karena bukan kiai, yang tak punya harta karena bukan orang kaya, yang tak punya jabatan karena kalah pileg dan pilkada. Maka kita masih punya satu untuk menerangi kubur kita. Apa? Bekerjalah di PLN. Ustadz ngomongnya 30 menit. Tadi jam setengah 1, sekarang sudah pas jam 1 tepat. Ngomong ceramah di kantor nggak boleh lebih, karena kerjaku adalah ibadahku. Kalau lewat berarti korupsi, masuk neraka. Nah, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Tunggu dulu, ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.